Bab 1366, Penanggulangan I. Di ruangan yang sama, menghadapi orang yang sama, Zhang Tai tidak merasakan sesuatu yang berbeda dari itu ketika dia bertemu Zhuo Qiumingyu di sini untuk pertama kalinya. Setelah lebih dari setengah tahun, Zhuo Qiumingyu masih seperti makhluk abadi. Kecuali beberapa gumpalan rambut pucat di dekat pelipisnya, Zhang Tai menghela nafas dengan emosi di dalam. Rakyat jelata tidak bisa membayangkan betapa besarnya tekanan yang dialami lelaki tua ini yang sosoknya tidak mengesankan. Dia harus menghadapi tekanan besar dari banyak ksatria iblis dan korps iblis sambil mempertahankan harapan ratusan juta rakyat jelata di seluruh kekaisaran. Dalam beberapa hari, garis depan dekat pegunungan Helan dan sungai Weishui sudah menjadi fokus manusia dan setan dalam perang suci ini. Bahkan lelaki besi itu mungkin akan runtuh secara mental menghadapi tekanan yang sedemikian besar. Namun, pria tua ini tidak jatuh ke dalam. Setelah menstabilkan garis pertahanan barat, Zhuo Qiumingyu masih berdiri di sini dan menerima badai yang datang dengan jujur. Dalam setengah tahun terakhir, meskipun Zhang Tai tidak ada di garis depan, dia juga tahu bahwa pasukan iblis mendekati garis pertahanan manusia, selama periode yang sama. Para ksatria manusia dan benteng pertempuran garis depan telah membuat prestasi besar di bawah bimbingan Zhuo Qiumingyu dalam taktik gigi gergaji dengan memisahkan barisan depan pasukan iblis menjadi beberapa bagian, di bawah bimbingan umum Zhuo Qiumingyu. Barisan depan pasukan iblis secara bertahap memperlambat kecepatan mereka sementara para prajurit ksatria iblis dan pasukan darat yang terpisah harus bergabung satu sama lain dalam skala besar. Sekali lagi untuk menanggapi serangan balik dari negara Taixia, Panglima tertinggi, Zhang Tai, Jenderal Wei Ji dari Teater Operasi Barat akan datang. Zhang Tai masih membungkuk ke arah Zhuo Qiumingyu dengan sopan jika dianggap sebagai pelin-pelan dan sombong karena bantuan Zhuo Qiumingyu. Zhuo Qiumingyu mengungkapkan senyum yang sangat hangat saat dia melemparkan tatapan lembut namun tajam pada Zhang Tai. Setelah itu, dia perlahan mengangguk sambil berkata, tidak buruk, sangat bagus. Saya belum memilih orang yang salah. Zhang Tai tidak terbiasa dengan Zhuo Qiumingyu. Jika tidak, dia seharusnya sudah lama bersemangat setelah mendengar pujian Zhuo Qiumingyu. Hanya orang-orang yang akrab dengan Zhuo Qiumingyu yang tahu bahwa panglima itu nyaris tidak memuji orang biasa. Dia akan berkomentar seseorang sebagai tidak buruk atau sangat baik paling banyak. Ini benar-benar pertama kalinya dia memuji seseorang yang menggunakan kata not bad, very good dan aku tidak memilih orang yang salah bersama-sama. Tidak ada orang lain di seluruh negara Taixia yang pernah mendapatkan aklamasi seperti itu dari Zhuo Qiumingyu. Aku terlalu berlebihan dan malu dengan pujian seperti itu, Panglima tertinggi. Kamu terlalu rendah hati. Zhuo Qiumingyu tertawa, aku jelas tentang pencapaianmu sebagai Jenderal Wei Ji. Semua orang tahu apa yang telah Anda lakukan untuk teater operasi. Ambil senjata minyak api yang Anda kirim ke 7 korps dekat Helan Mountain Range dan kinerja siswa dari Akademi Pilot di 4 provinsi sebagai contoh, segera setelah itu. Saya telah menerima laporan dari ratusan korps pemimpin provinsi tentara dan 4 tentara teratas. Mereka semua cemburu tentang hal itu dan mendesak saya untuk mengisi kembali senjata minyak api terbaru dan angkatan udara untuk setiap korps. Lihat dirimu, satu tindakanmu akan membawaku banyak masalah. Meskipun kata-kata Zhuo Qiumingyu terdengar seperti mengeluh, nadanya menyeratkan dia sangat senang. Karena itu, kata-kata ini juga bisa dianggap sebagai pujian. Setelah mendengar kata-kata Zhuo Qiumingyu dan melihat rambut pucat di dekat pelipisnya, Zhang Tai hanya bisa menolak dengan sopan. Mendapat manfaat dari upaya bersama tentara dan rakyat jelata dan semangat pengorbanan para pejabat di provinsi-provinsi ini.
Saya membuat sedikit pencapaian dengan nasib. Total populasi Korps Negara Taixia di wilayah militer PCWS hampir mencapai 500 juta. Sebagai WJ General dari teater operasi, Anda memiliki hak terbesar untuk berbicara tentang beberapa masalah. Menurut Anda, berapa lama waktu yang diperlukan bagi korps ini di teater operasi untuk menyelesaikan pembaruan persenjataan pertamanya? Setidaknya 22 bulan. Zhang Tai mengatakannya dengan lugas. Sebagai WJ General, Zhang Tai mungkin tidak mengganggu semua detail, dia sangat jelas tentang kapasitas produktif senjata baru 4 provinsi dalam wilayah militer PCWS. Angka ini dihitung oleh Biro Pertanian PCWS, 22 bulan. Zuo Qiu Mingyu sedikit mengernyit, gudang senjata di 4 provinsi menghasilkan senjata sebanyak 3 shift. Saya sudah mengatakan kepada bawahan saya untuk memiliki pemilik pabrik dan klan utama berpartisipasi di dalamnya dalam hal penawaran. Sekarang, semua pangkalan minyak api di 4 provinsi telah dimasukkan ke dalam produksi, semua provinsi melepaskan produktivitas mereka. Angka ini adalah perkiraan optimis yang telah mengecualikan pengaruh tentara iblis pada produktivitas provinsi-provinsi itu. Pada tahun berikutnya, produktivitas di setiap provinsi dapat meningkat 30% lebih tinggi. Pembaruan senjata pasukan Taixia di 4 provinsi juga dapat diselesaikan 4 bulan sebelumnya. Namun, hasilnya adalah bahwa kualitas persenjataan Fury Oil tidak akan dijamin sementara tingkat hasil setiap jenis persenjataan akan menurun 2 level. Banyak masalah persenjataan mungkin tidak terekspos kecuali digunakan, karena pekerja terampil tidak bisa dilatih dalam 1 hari. Kalau tidak, kita mungkin menderita kerugian yang tidak terduga. Bahkan kepercayaan diri pasukan tentang persenjataan Fury Oil akan melemah. Zhang Tai berkata dengan tenang sambil menonton Zuo Qiu Mingyu. Rencana yang sama telah diajukan oleh beberapa pejabat di Biro Pertanian PCWS. Namun, saya sudah memveto itu. Saya berpengalaman di akar rumput pasukan. Saya tahu senjata apa yang dibutuhkan pejuang. Adapun semua pejuang di garis depan, persenjataan yang tidak dapat diandalkan berarti risiko tinggi kehilangan nyawa mereka. Senjata dengan kualitas buruk bahkan akan melemahkan moral pejuang bukannya meningkatkannya. Pada saat kritis, sebaiknya kita tidak menggunakan persenjataan berkualitas buruk. Menurut rencana mencocokkan korps dengan persenjataan Fury Oil, korps di provinsi militer dan di sebelah timur provinsi Huanzhou. Provinsi Kangzhou dan provinsi Ningzhou akan dicocokkan dengan persenjataan minyak api. Secara umum, itu tidak akan memainkan peran negatif dalam garis pertahanan di dekat pegunungan Helan dan sungai Weishui. Setelah mendengar pernyataan Zhang Tai, Zuo Qiu Mingyu sedikit mengerutkan kening selama beberapa detik sebelum mengangguk. Bab 1367, Penanggulangan, 2. Apakah kavaleri udara yang dilatih oleh Akademi Pilot di 4 provinsi bisa menghadiri pertempuran sekarang? Aku hanya bisa mengatakan mereka telah menguasai keterampilan tempur dasar dengan pesawat terbang. Namun, para pejuang sejati tidak bisa dilatih oleh Akademi Pilot. Sebaliknya, mereka hanya bisa dilatih di medan perang. Berapa banyak kavaleri udara yang bisa dilatih pada akhir tahun ini? Ada total 341 akademi pilot di 4 provinsi. Pada akhir tahun ini, akademi pilot ini dapat melatih lebih dari 1 juta kavaleri udara secara total. Kami sudah menghasilkan jumlah pesawat yang sama. Pada tahun berikutnya, jumlah akademi pilot di 4 provinsi bahkan dapat meningkat 2 kali lipat. Beberapa siswa penerbangan yang hebat bisa menjadi pelatih. Oleh karena itu, lebih dari 2 juta kavaleri udara dapat dilatih di 4 provinsi pada tahun depan. Selain yang ada di teater operasi, apakah Fire Bounty Territory telah membentuk akademi pilot lain di seluruh negara Taixia?
Mulai dari 2 tahun yang lalu, wilayah Api Naga Bounty telah mulai melatih sejumlah kavaleri udara untuk Black Armor Army. Kemudian, kami melatih sejumlah kavaleri udara untuk Mansion Tuan Guangnan dan Sekte Surgawi-Surgawi. Tahun lalu, wilayah Api Naga Bounty juga menerima permintaan dari beberapa klan besar yang rukun dengan kami dan membantu mereka melatih sekelompok kavaleri udara. Sampai sekarang, kavaleri udara yang dilatih oleh Fire Dragon Bounty Territory sudah mulai menyebar ke seluruh negeri. Banyak kavaleri udara Korps Naga Api telah ditugaskan untuk mendirikan akademi pilot di seluruh negeri atas permintaan gubernur provinsi dan gubernur prefektur dan klan besar. Hingga kini, jumlah akademi pilot di seluruh negeri telah mencapai lebih dari 3.000. Selain itu, angkanya juga meningkat dari hari ke hari. Akademi pilot di negara Taixia adalah pencapaian diam-diam wilayah Api Naga Bounty dalam 2 tahun terakhir. Sejak Komandan Cheng Honlie menugaskan tentara untuk mempelajari keterampilan mengemudi pesawat terbang dan penggunaan senjata api minyak di Korps Naga Api. Jumlah akademi pilot telah mengalami pertumbuhan eksplosif dalam 2 tahun terakhir. Setiap pejabat lokal yang sedikit berpandangan jauh ke depan atau kepala klan dan tetua klan dan sekte besar akan memahami prospek besar minyak api di medan perang. Terutama pentingnya penampilan sejumlah besar pasukan kavaleri udara. Oleh karena itu, setelah tindakan Komandan Cheng Honlie, orang-orang yang ingin mempelajari keterampilan mengemudi pesawat dan penggunaan persenjataan Fury Oil hampir kehabisan pintu wilayah Api Naga Bounty Territory. Gubernur provinsi dan prefektur, kepala klan dan tetua klan utama, kerabat atau utusan khusus mereka hampir kehabisan pintu rumah keluarga Zhang. Zhang Tai tahu mereka semua. Dia telah menyerahkan pengelolaan wilayah Api Naga Bounty ke Iron Heart Palace. Di bawah manajemen istrinya, keluarga Zhang memenangkan pengaruh yang semakin besar dengan peluang yang dibawa oleh Fury Oil, persenjataan Fury Oil, dan Akademi Pilot. Setelah Zhang Tai meninggalkan wilayah Api Naga Bounty kurang dari 1 tahun, seluruh wilayah Api Naga Bounty telah menjadi tanah suci untuk berkultivasi kavaleri udara di negara Taixia. Dapat dikatakan tanpa berlebihan bahwa semua orang yang bisa mengendarai pesawat terbang di negara Taixia pada dasarnya dilatih oleh Fire Dragon Bounty Territory. Sampai sekarang, ada 16 akademi pilot di dalam wilayah Api Naga Bounty. Namun, permintaan besar untuk melatih kavaleri udara masih belum dapat dipenuhi. Oleh karena itu, Korps Api Naga hanya bisa menugaskan pejuang yang telah memahami keterampilan mengemudi pesawat untuk membantu prefektur, provinsi dan klan utama lainnya untuk mendirikan akademi pilot. Sejumlah pejuang yang mempelajari keterampilan mengemudi pesawat terbang dari Zhang Tai hampir menjadi kepala sekolah dan pelatih akademi pilot baru itu. Menurut tradisi suksesi ajaran negara Taixia, kavaleri udara yang dikultivasikan oleh orang-orang ini adalah murid-murid Zhang Tai. Orang yang memenangkan reputasi kavaleri udara pertama di Selnes Theater of Operations sudah menjadi instruktur di seluruh negeri dan menjadi leluhur semua kavaleri udara di negara Taixia. Zhang Tai jelas-jelas otoriter di bidang kavaleri udara yang diterima secara luas oleh negara Taixia secara keseluruhan. Menurut pendapatmu? Mengingat kinerja Zhuo Qiu Mingyu, dia mungkin telah mempertimbangkan pertanyaan ini sejak lama, namun, dia belum membuat keputusan akhir. Ini menyangkut tentang stabilitas teater operasi dan garis depan negara Taixia serta situasi hidup atau mati ratusan juta orang. Bahkan pada posisi setinggi itu, Zhuo Qiu Mingyu juga harus memberikan perhatian khusus padanya. Tidak aneh jika kavaleri udara menjadi layanan bersenjata independen. Ini sebenarnya adalah tradisi negara-negara manusia sebelum bencana. Angkatan udara di antara 3 dinas sebelum bencana mengacu pada pasukan kavaleri udara.
Namun, setelah bencana, karena manusia hanya bisa membuat kapal udara daripada pesawat berkinerja tinggi, yang kemampuan tempurnya tidak sebanding dengan pesawat terbang. Negara-negara manusia tidak lagi membentuk angkatan udara independen. Di zaman ini, semua pasukan pesawat hampir merupakan pasukan bersenjata tambahan dari Korps Darat dan berada di bawah kepemimpinan masing-masing pemimpin korps. Dalam keadaan darurat, pasukan pesawat udara mungkin dikumpulkan untuk berkoordinasi dengan pasukan pesawat udara. Namun, jika kavaleri udara menjadi tentara secara independen, itu akan sangat berbeda. Zhang Tai juga mempertimbangkan pertanyaan ini dengan serius. Oleh karena itu, saat dia mendengar pertanyaan Zhuo Qiumingyu, Zhang Tai telah menjawabnya. Pasukan kavaleri udara baru berbeda dari pasukan udara sebelumnya baik dalam persenjataan dan kekuatan pertempuran. Jika pasukan seperti itu sepenuhnya diperintahkan oleh pasukan darat, itu tidak akan sepenuhnya mengerahkan kekuatan tempurnya. Menurut pengalaman Angkatan Udara manusia sebelum bencana, Angkatan Udara selalu lebih efektif daripada pasukan darat dalam banyak kasus. Apakah Anda setuju untuk membuat kavaleri udara menjadi layanan bersenjata independen? Zhuo Qiumingyu bertanya dengan sungguh-sungguh. Sangat penting untuk membuat kavaleri udara menjadi layanan bersenjata independen, namun, kita tidak perlu cemas seperti itu. Mengingat situasi yang dihadapi teater operasi, masing-masing korps dicocokkan dengan pasukan udara, semua siswa kavaleri udara di teater operasi berasal dari masing-masing korps. Korps darat telah terbiasa dengan koordinasi pasukan udara ketika berperang dan telah mengembangkan sistem pertempuran dan panduan yang sesuai dan menyimpulkan pengalaman tempur. Sistem dan kebiasaan ini tidak dapat diubah dalam waktu singkat. Saya pikir bahwa Angkatan Pertama Kavaleri Udara di teater operasi masih akan berafiliasi dengan Korps Darat. Sebagai unit tempur anak perusahaan Korps Darat, mereka harus mengikuti perintah Korps Darat sehingga kavaleri udara dapat dengan cepat menanggapi permintaan tempur Korps Darat di beberapa area ketika mempertahankan sistem panduan tempur dan medan perang asli dari Korps Darat tersebut. Dengan cara ini, kekuatan pertempuran keseluruhan dan moral Korps Darat tidak akan melemah terlalu banyak karena penyesuaian. Zhang Tai terdiam selama beberapa detik sebelum melanjutkan. Sementara itu, kita harus melihat banyak kekurangan dari komando pasukan udara pasukan darat. Kavaleri udara yang berafiliasi dengan Korps Darat akan memainkan keunggulan mereka di beberapa daerah. Namun, selama medan perang mencakup satu provinsi bahkan banyak provinsi, pasukan kavaleri udara tunggal yang berafiliasi dengan Korps Darat akan menjadi jarang dan sulit untuk berkoordinasi dengan. Selama pertemuan skala besar atau pertempuran terlibat dengan puluhan bahkan lebih dari 100 korps terjadi, pasukan kavaleri udara yang sepenuhnya dikomandoi oleh Korps Darat hampir tidak akan membentuk pukulan kuat karena kekuatan desentralisasi yang berlebihan atau memenuhi permintaan strategis keseluruhan dari seluruh teater operasi. Oleh karena itu, sangat penting untuk membentuk pasukan kavaleri udara independen yang terutama diperintah oleh Panglima yang dapat mempertimbangkan situasi keseluruhan yang dihadapi teater operasi. Maksudmu pasukan kavaleri udara kita harus dibagi menjadi dua bagian. Satu bagian dapat membentuk dinas bersenjata independen yang dapat mempertimbangkan situasi keseluruhan yang dihadapi teater operasi dan memerangi iblis secara independen. Bagian lainnya masih berafiliasi dengan Korps Darat. Zhuo Qiumingyu meredakan kerutannya saat dia bertanya dengan tenang. Iya nih. Zhuo Qiumingyu akhirnya mengungkapkan senyum tipis karena jawaban Zhang Tai sama dengan sistem kavaleri udara di negara Taixia di masa depan yang dia bayangkan. Karena masalah ini sangat penting, meskipun Zhuo Qiumingyu sudah mendapatkan ide itu, dia tidak membuat keputusan dengan segera.
sekarang Zhang Tai adalah ahli top dalam masalah ini. Zuo Qiumingyu tanya Zhang Tai tentang pendapatnya dengan tangan untuk mengkonfirmasi apakah idenya memiliki celah atau tempat untuk memperbaikinya. Jawaban Zhang Tai membuat Zuo Qiumingyu diyakinkan sepenuhnya. Pada saat yang sama, dia memiliki komentar yang lebih besar tentang Zhang Tai di dalam. Sebagai Panglima Negara Taixia, Zuo Qiumingyu harus memiliki penilaian seperti itu. Namun, Zhang Tai berbagi pendapat yang sama dengannya tentang masalah ini. Ini menunjukkan bahwa Zhang Tai sudah memenuhi syarat untuk menguasai situasi secara keseluruhan. Terlebih lagi, Zhang Tai tidak mementingkan diri sendiri tentang solusi untuk masalah ini. Dalam beberapa hal, itu menyeratkan bahwa Zhang Tai sangat tulus dan setia kepada negara Taixia. Menyipitkan matanya, Zuo Qiumingyu memperhatikan Zhang Tai ketika dia menemukan bahwa Zhang Tai semakin disukai. Dia menyadari bahwa Zhang Tai dapat menstabilkan situasi keseluruhan yang menghadap ujung belakang dan meredakan kekhawatirannya di teater operasi. Jika Zhang Tai tetap berada di pihak Zuo Qiumingyu, dia bisa memberikan saran Zuo Qiumingyu, bahkan jika Zhang Tai ada di medan perang. Dia juga bisa bertanggung jawab atas keamanan suatu daerah dengan membantai dan mengancam iblis. Sungguh pahlawan yang langka di negara Taixia. Qianji Hermit benar-benar memiliki reputasi baik. Zhang Huaiyuan benar-benar memiliki penerus yang baik. Aku tidak bisa menandingimu di usiamu. Zuo Qiumingyu menghela nafas panjang. Itu agak berlebihan bagi dewa militer untuk memuji alias Zhang Tai. Oleh karena itu, Zhang Tai buru-buru membungkuk setelah mendengarnya. Setelah merasakan keheningan Zhang Tai, Zuo Qiumingyu tiba-tiba berkata, "Saya punya junior di rumah. Dia cantik dan berbakat, mampu dan saleh. Melihat penampilannya, dia bisa memastikan suaminya memiliki masa depan yang cerah. Dia adalah mutiara istana Biong klan Zuo Qiu. Karena dia belum menikah, saya berniat menikahinya dengan Anda. Apa pendapat Anda tentang hal itu?" Setelah mendengar saran Zuo Qiumingyu, Zhang Tai menjadi tercengang karena dia tidak pernah membayangkan itu. Apa-apaan. Bab 1368, menjadi matchmaker. Terima kasih, Panglima tertinggi, saya kewalahan dengan bantuan tak terduga Anda. Namun, Anda mungkin tidak tahu bahwa saya sudah memiliki terlalu banyak istri di wilayah api naga Bonti. Mereka telah berbagi suka dan duka selama bertahun-tahun. Saya memperlakukan semua istri saya sama, tanpa memandang usia dan status. Istri saya saling memanggil saudara. Jika mutiara klan Zuo Qiu menikahi saya takut untuk mempermalukannya. Kata Zhang Tai terus terang. Zhang Tai sama sekali berbeda dari anak laki-laki di kota Black Hot. Pada waktu itu, dia masih muda, sembrono dan berdarah panas seperti hiena yang horny. Saat melihat keindahan, dia akan memiliki belatung di benaknya. Dia bahkan memiliki pendirian satu malam yang absurd dengan gadis-gadis dari Rose Association. Sebaliknya, Zhang Tai sudah tahu bahwa wanita sejati dalam kehidupan pria haruslah sentimental alih-alih menjadi wanita cantik atau putri dari klan utama. Wanita sentimental itu tak ternilai harganya, sementara wanita berperasaan itu seperti air yang mengalir. Bahkan jika mutiara klan Zuo Qiu secantik peri dan akan membawa segunung manfaat bagi keluarga Zhang Tai masih merasa wanita seperti itu seperti air yang mengalir. Bahkan jika dia manis dan cemerlang, dia hanya bisa menghargainya dengan tenang di bank. Selain itu, Zhang Tai tidak perlu bergaul dengan klan atau sekte besar melalui pernikahan lagi. Dia juga tidak akan mempermalukan istrinya hanya demi satu orang. Meskipun bermartabat, pengalaman emosional dan pengalaman hidup Bai Suxian tidak bisa ditandingi oleh rakyat jelata. Selain itu, dia telah bertarung melawan iblis bersama dengan Zhang Tai di ranah elemen bumi.
Zhang Tai tidak berharap bahwa putri-putri lain dari klan besar di negara Taixia bisa berhasil. Selain itu, Zhang Tai jelas bahwa dia tidak bisa memperlakukan putri-putri lain dari klan utama sama seperti yang dia lakukan pada Bai Suxian. Zuo Qiu Mingyu tidak bodoh. Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, Zuo Qiu Mingyu telah memahami makna mendalam dari kata sederhana memalukan. Zhang Tai khawatir membuat mutiara klan Zuo Qiu merasa malu karena membuatnya sejajar dengan istri lain, yang mungkin menyinggung Zuo Qiu klan. Selain itu, jika mutiara klan Zuo Qiu memiliki bidang qi yang hebat, istri-istri lain Zhang Tai mungkin tidak merasa nyaman. Zhang Tai menolaknya dengan sopan. Zuo Qiu Mingyu tidak membayangkan bahwa sarannya dapat ditolak. Bagaimana dia bisa menolak niat baik dewa militer? Apakah dia gila atau idiot? Namun, Zuo Qiu Mingyu tidak kehilangan emosinya. Sebagai gantinya, dia lebih menghargai EQ tinggi Zhang Tai. Zuo Qiu Mingyu telah lama mendengar tentang identitas istri Zhang Tai. Para wanita asing dan sepasang kembar semuanya adalah orang biasa yang sederhana dengan latar belakang keluarga biasa. Di mata dewa militer negara Taixia, istri-istri Zhang Tai tidak ada bedanya dengan mereka yang berasal dari keluarga biasa di pinggir jalan, termasuk Mes Olina yang memiliki bakat besar dalam perdagangan dan Laura yang adalah seorang ratu. Properti Zhang Tai di benua Wei benar-benar terlalu buruk di mata dewa militer negara Taixia. Zhang Tai menolak putri klan Zuo Qiu demi orang-orang biasa ini dan melepaskan batu giok yang indah demi beberapa batu. Yang mengesankan Zuo Qiu Mingyu bahwa Zhang Tai adalah orang yang sentimental dan dapat diandalkan. Tampaknya junior klan Zuo Qiu kami tidak ditakdirkan untuk menikah denganmu. Zuo Qiu Mingyu menghela nafas dengan menyedihkan dan menjadi diam. Jika dia terus mendesak itu, dewa militer negara Taixia akan kehilangan wajahnya terlalu banyak. Setelah melirik Zuo Qiu Mingyu, Zhang Tai menyunggingkan senyuman. Kakak laki-laki saya adalah yang utama dalam hidupnya. Dia berbakat dan luar biasa dengan moralitas yang baik dan toleran. Doktrin keluarganya ketat. Kakak perempuan ipar saya semua adalah wanita Hua yang berbudaya, anggun, dan masuk akal. Mereka semua terlihat sama mulianya dengan yang dari klan besar. Atas permintaan komandan, pria yang rendah hati ini menyarankan seorang putri klan Zuo Qiu untuk menikahi kakak laki-lakiku sebagai kakak iparku. Bagaimana tentang itu? Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, Zuo Qiu Mingyu terdiam selama sedetik. Dia kemudian menjadi sedikit tertarik padanya. Dia telah mendengar tentang kakak laki-laki Zhang Tai. Meskipun pencapaian Zhang yang dikultivasi tidak sepintar Zhang Tai, reputasi grup bisnis Jinwu juga telah tersebar di negara Taixia selama bertahun-tahun. Selain itu, dikatakan bahwa kakak laki-laki Zhang Tai juga seorang apoteker. Karena itu, Zhang yang juga tidak buruk. Kedua saudara itu saling membantu dengan persaudaraan yang mendalam. Itu juga merupakan pilihan yang baik untuk junior perempuan klan Zuo Qiu untuk menikahi Zhang yang sebagai kakak ipar Zhang Tai jika dia tidak bisa menikah dengan Zhang Tai. Baik, kamu punya kata-kata saya. Zuo Qiu Mingyu berjanji pada Zhang Tai sekaligus. Sekarang Panglima telah setuju, saya akan melihat anggota keluarga saya untuk melamar di Istana Biong suatu hari nanti. Zuo Qiu Mingyu mengangguk, yang berarti bahwa mereka telah memperbaikinya. Kedua orang itu bahkan tidak menyebutkan siapa yang akan menikah dengan kakak laki-laki Zhang Tai, karena ada aturan yang ada tentang hubungan melalui pernikahan antara klan utama negara Taixia. Zhang Tai tahu bahwa klan Zuo Qiu pasti akan menemukan junior wanita yang tepat untuk menikahi kakak laki-lakinya. Wanita itu tidak akan pernah terlihat jelek sementara dia pasti keturunan langsung dari Zuo Qiu Mingyu. Jika tidak, hubungan melalui pernikahan ini tidak akan ada artinya. Setelah memperbaiki hubungan melalui pernikahan dalam pembicaraan singkat,
Zhuo Qiumingyu dan Zhang Tai langsung merasakan yang lain lebih dekat. Selain itu, kata-kata Zhuo Qiumingyu terdengar jauh lebih ramah. Aku punya satu hal lagi untuk dinegosiasikan denganmu. Silakan, Panglima tertinggi. Dikatakan bahwa Anda telah mendirikan Korps Naga Api di wilayah bangsawan Naga Api. Pada awalnya, Korps Api Naga telah dicocokkan dengan persenjataan api minyak. Selain itu, mereka telah menguasai metode pertempuran khusus. Ya, Zhang Tai mengangguk ketika dia merasa tidak perlu untuk menutupinya. Senjata minyak api baru saja dikirim ke pasukan di teater operasi. Namun, korps tersebut masih belajar untuk menggunakannya. Karena tidak ada referensi atau model, saya ingin Anda menugaskan sebagian korps naga api Anda ke teater operasi dan menempatkannya di tepi sungai Weishui. Setelah mendengar permintaan Zhuo Qiumingyu, Zhang Tai langsung mengerti bahwa Zhuo Qiumingyu ingin menjadi bagian dari korps naga api untuk dijadikan referensi korps di teater operasi sehingga korps itu bisa akrab dengan penggunaan persenjataan minyak api segera mungkin. Tentara akhirnya akan digunakan di teater operasi. Zhang Tai tidak bisa menolak permintaan seperti itu. Sebenarnya, sejak dia mendirikan korps naga api, Zhang Tai telah mempersiapkan hal itu. Baik. Zhang Tai mengangguk dengan jelas, aku ingin tahu berapa banyak orang yang kamu butuhkan. Panglima tertinggi, 50.000. Tapi siapa yang akan bertanggung jawab untuk memandu bagian korps naga api di teater operasi? Aku akan mengarahkan mereka. Oke. Aku akan membuat orang mengaturnya. Semakin awal mereka datang, semakin baik. Karena perang besar-besaran di dekat garis depan sungai Weishui dan Gunung Helan akan segera terjadi. Zhuo Qiumingyu berkata dengan tulus, jangan khawatir, Panglima tertinggi. Aku akan meminta 50.000 orang korps naga api muncul di tepi sungai Weishui bersama dengan persenjataan mereka dalam 1 minggu. Kata Zhang Tai dengan tegas. Baik, setelah memperbaiki masalah penugasan korps naga api, bawahan ksatria Zhuo Qiumingyu yang memimpin Zhang Tai di sini baru saja melaporkan bahwa Jenderal Ceji Provinsi Ningzhou telah tiba dan sedang menunggu Zhuo Qiumingyu. Setelah menemukan bahwa Zhuo Qiumingyu sedang sibuk, Zhang Tai mengucapkan selamat tinggal padanya segera. Tidak sampai dia meninggalkan menara tinggi di pusat benteng Xuanyuan, Zhang Tai menepuk kepalanya ketika dia tiba-tiba ingat bahwa dia lupa untuk mengundurkan diri. Anehnya, sejak dia melihat Zhuo Qiumingyu, Zhang Tai merasa malu membicarakannya. Sekarang dia sudah lupa tentang hal itu. Zhang Tai hanya bisa menghibur dirinya sendiri untuk menjalani masa hukuman ini untuk periode lain. Apapun yang terjadi, segala sesuatu tentang keempat provinsi itu sudah berada di jalan yang benar. Tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Zhang Tai punya cukup waktu untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Selain itu, saran Lu Yanyu masuk akal. Jika dia menyebutkan pengunduran dirinya pada saat kritis ini, Zhuo Qiumingyu mungkin akan tidak setuju dengannya. Alasannya adalah bahwa keempat provinsi tidak tahan lagi dengan masalah besar. Bahkan jika dia tidak melakukan apapun dalam posisinya, selama dia bisa meyakinkan orang-orang, Zhuo Qiumingyu tidak akan pernah menggantikannya dengan orang lain. Terserah. Saya akan membicarakannya tahun depan. Setelah setengah tahun kemudian ketika keempat hal situasi provinsi stabil, saya akan meminta untuk mengundurkan diri. Pada saat itu Zhuo Qiumingyu mungkin setuju dengan itu. Zhang Tai bergumam, segera setelah dia datang ke jalan di benteng Xuanyuan, cahaya putih telah lewat. Sebelum Zhang Tai meresponsnya, Bai Suxian telah melemparkan dirinya ke pelukan Zhang Tai dengan lembut. Mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu akan kembali lebih dulu? Bai Suxian mengeluh dengan tampilan yang menyenangkan dan manja. Setelah meninggalkannya selama setengah tahun,
Bai Suxian langsung berlari ke sini segera setelah dia mendengar bahwa Zhang Tai telah kembali ke benteng Xuanyuan. Oleh karena itu, saat Zhang Tai meninggalkan menara tinggi tengah benteng Xuanyuan, dia telah ditangkap oleh Bai Suxian. Semua orang yang lewat tertarik oleh pemandangan seperti itu. Seorang wanita cantik memeluk seorang remaja saat dia bertindak dengan cara manja di lengan remaja itu seolah-olah tidak ada yang ada. Di pihak mereka, saya hanya ingin memberi Anda kejutan. Zhang Tai berkata dengan lembut sambil menepuk pinggang lembutnya saat dia melihat sekeliling tanpa peduli dengan cahaya mata para penonton. Setelah itu, dia membenamkan kepalanya ke rambut Bai Suxian dan menarik napas dalam-dalam. Setelah mencium aroma tubuhnya, Zhang Tai menjadi tenang secara fisik dan mental sekaligus. Dia kemudian mencium pipinya yang lembut ketika dia menatap lurus ke mata Bai Suxian dan berkata, "Aku sangat merindukanmu. Meskipun kami baru saja meninggalkan satu sama lain selama setengah tahun, saya merasa bahwa saya belum melihat Anda untuk waktu yang lama." Zhang Tai memang belum melihat Bai Suxian untuk waktu yang lama karena dia telah tinggal di menara waktu selama 6 dekade. Karena itu, Zhang Tai menghela nafas dengan emosi pada saat ini. Setelah merasakan tindakan sentimental Zhang Tai kepadanya di depan umum, Bai Suxian langsung merasa hangat ketika dia hampir menjadi lembut di seluruh tubuhnya. Dia kemudian berbisik kepada Zhang Tai, "Aku juga merindukanmu." Kedua orang itu kemudian menatap lurus ke mata satu sama lain dengan senyum. Bab 1369, Kedatangan Korps Api Naga. 6 hari kemudian, lebih dari 40 kapal udara mendarat di tanah terbuka di selatan Sungai Weishui. Pada saat airboat mendarat, para pejuang Fury Dragon Corps yang sepenuhnya lapis baja telah berjalan keluar dari airboat dalam tim. Diikuti oleh kendaraan lapis baja hijau tua yang sepenuhnya baru yang mendorong keluar dari buritan airboat. Kendaraan lapis baja ini jauh lebih besar dan lebih rata daripada kendaraan lapis baja biasa di negara Taixia. 2 pipa baja seperti tentakel membentang dari atas kendaraan jenis ini. Ada tangki minyak besar di bawah baju besi di belakang kendaraan lapis baja ini. Kendaraan lapis baja semacam ini dapat mulai dan bergerak dengan cepat dan fleksibel. Itu hanya mengeluarkan suara merdu dan teredam dari mesinnya dan gelombang panas dari lubang yang berdarah udara. Berada tidak jauh dari bandara, benteng pertempuran yang sepenuhnya baru adalah perkemahan baru para pejuang Korps Naga Api ini. Setelah turun dari airboat, para pejuang ini mulai dengan cepat menurunkan persenjataan dari airboat. Seluruh perkemahan kemudian menjadi riuh. Hanya dalam 1 jam, 50.000 pejuang lapis baja dengan persenjataan telah berdiri dengan hikmat di depan Zhang Tai dalam 5 formasi dan menunggu ulasan Zhang Tai. Pemimpin Korps, Zhang Wumu serta 50.000 perwira dan pejuang Korps Api Naga nomor 1 telah siap. Seorang pria tangguh dengan tinggi lapis baja lebih dari 2 meter dengan busur panah setinggi 1,7 meter di punggungnya. Melaporkan kepada Zhang Tai dengan keras di depan tim di tanah terbuka dekat tepi sungai Weishui, pria tangguh ini telah disebutkan sebelumnya. Dia adalah rekan magang senior dari Zhang Tai di Hidden Dragon Island, yang menempati peringkat 3 teratas pada peringkat kekuatan pertempuran dan peringkat sumbangan keluarga di Hidden Dragon Island. Seorang murid klan Istana Huaiyuan yang dekat dengan Lan Yunxi. Ketika di Pulau Naga tersembunyi, Zhang Wumu terkenal. Dia bahkan terkenal sebagai Raja Api yang berapi-api di antara para murid Istana Huaiyuan. Pada saat itu, dia jauh lebih unggul daripada Zhang Tai. Bahkan Zhang Tai akan memanggilnya rekan magang senior di Pulau Naga tersembunyi. Namun, seiring berjalannya waktu, setelah Zhang Tai yang hanya sedikit terkenal di antara murid-murid klan Istana Huaiyuan di Pulau Naga tersembunyi menjadi tetua klan Istana Huaiyuan.
Posisi dan prospek dua orang itu telah melihat perbedaan yang tajam. Sampai sekarang, Zhang Tai telah dipromosikan menjadi ksatria bumi dan dikenal di seluruh negeri. Selain itu, dia telah menjadi elder Istana Huaiyuan, kepala wilayah Bonti Naga Api, pendiri Sekte Naga Besi dan Jenderal Wei Ji dari Teater Barat Operasi Negara Taixia. Statusnya bahkan lebih besar dari Zhang Taixuan, kepala Istana Huaiyuan. Mengingat penampilan Zhang Wumu di masa lalu, Zhang Tai mengangkatnya sebagai seorang jenderal pemberani dari Naga Api. Zhang Wumu adalah murid cabang Elder Muyuan di kota Golden Sea. Karena Elder Muyuan dan Zhang Tai sama-sama berasal dari cabang kota Golden Sea, hubungan antara Elder Muyuan dan Zhang Tai sedikit lebih dekat daripada hubungan antara elder lain dan Zhang Tai. Oleh karena itu, setelah Zhang Tai mendirikan Korps Api Naga di wilayah Api Naga Bonti, Elder Muyuan merekomendasikan Zhang Wumu ke Zhang Tai. Pada awalnya, Zhang Wumu hanya menjabat sebagai perwira biasa di Korps Naga Api. Setelah berpromosi berkali-kali, ia akhirnya menjadi pemimpin Korps Api Naga nomor 1. Yang merupakan korps paling kuat di wilayah Api Naga Bonti. Sebenarnya itu bukan pertama kalinya bagi Zhang Wumu menjadi bawahan Zhang Tai. Ketika Zhang Tai mengambil alih Korps Badai Istana Huaiyuan di anak benua Wei, Zhang Wumu bertugas sebagai perwira Korps Badai. Dia mungkin merasa sedikit cemburu pada Zhang Tai pada saat itu. Namun, setelah Zhang Tai dipromosikan menjadi ksatria bumi, mantan rekan magang senior ini hanya mengagumi Zhang Tai sementara kecemburuannya benar-benar hilang. Di hati Zhang Wumu dan murid-murid lain dari Istana Huaiyuan, pengalaman Zhang Tai di Pulau Naga tersembunyi tampaknya menjadi kemuliaan mereka. Apakah aku harus memberitahumu bahwa Elder Musen dan aku bertemu satu sama lain setiap hari sebagai teman sekelas di Pulau Naga tersembunyi dan bertarung melawan setan di kota dingin surgawi? Kalimat ini pasti bisa menempati urutan pertama di antara kata-kata menakjubkan dari generasi muda Istana Huaiyuan. Jika para murid muda dari Istana Huaiyuan yang telah mendengar tentang Zhang Tai di Pulau Naga tersembunyi dan bergabung dengan tugas memusnahkan Zen Clan di kota dingin surgawi bersama dengan Zhang Tai mengatakan kalimat ini ketika mereka penuh dan hampir mabuk, mereka akan langsung menjadi fokus semua orang saat ini dan memenangkan banyak cahaya mata yang terpesona. Zhang Wumu telah mendengar kalimat ini dari orang lain, namun dia merasa malu mengatakannya. Adapun rekan magang senior, yang di Istana Huaiyuan, berani mengatakan bahwa mereka adalah rekan magang senior Zhang Tai. Kakek tua keluarga Zhang. Jika seseorang tertangkap membenci elder klan Istana Huaiyuan, prospek mereka dalam klan pasti akan sangat ceria. Bahkan anggota keluarga dan teman-teman mereka mungkin terlibat, karena Zhang Tai akrab dengan Zhang Wumu. Setelah Zuokyu Mingyu meminta Zhang Tai untuk menugaskan 50.000 pejuang naga api ke teater operasi, Zhang Tai langsung mengirim Zhang Wumu dan Korps Naga-Naga nomor 1 di sini. Suara Zhang Wumu adalah stentorian sementara dia bersemangat dan ambisius. Setelah melirik Zhang Wumu dan para pejuang di belakangnya, Zhang Tai mengangguk. Setelah itu, ia menunjuk ke arah sungai Weishui yang lebarnya lebih dari 5 mil sementara suaranya memasuki telinga semua 50.000 pejuang, kami di sini untuk bertarung. Mulai hari ini, tempat ini akan menjadi medan perang Anda. Mungkin setelah waktu yang singkat, banyak pejuang iblis LV9 akan bergegas ke sini dari tepi sungai. Apakah kamu takut akan itu? Tidak, kami tidak. 50.000 pejuang mengangkat pedang dan pedang mereka sambil mengaum dengan marah. Jika kita takut mati, kita tidak akan menjadi tentara. Zhang Wumu menyaksikan sungai dengan tatapan serius ketika dia menjawab dengan keras. Bahkan jika semua 50.000 pejuang Korps Naga Api mati di sini, kita bersumpah untuk menyelamatkan kitab biaya.
Kami tidak akan pernah kehilangan muka untuk para pemimpin korps. Bagus. Zhang Tai mengangguk ketika dia melihat sekeliling sebelum berkata, setan tidak berkuasa. Mereka juga memiliki darah dan daging. Jika kita membunuh iblis dengan mengorbankan nyawa kita sendiri dan orang-orang berambut abu-abu mengucapkan selamat tinggal kepada laki-laki berambut hitam, anak-anak akan kehilangan ayah mereka. Istri akan kehilangan lelaki mereka, tua-tua akan kehilangan putra-putra mereka, maka kita bukan pahlawan sejati. Anda harus membunuh iblis dengan tetap hidup. Anda harus kembali hidup-hidup dan memberitahu putra-putra dan cucu Anda kisah tentang bagaimana ayah mereka membunuh setan di tepi sungai Weishui di masa depan. Hanya orang seperti itu yang akan menjadi pahlawan nyata di mataku dan akan membuatku dimuliakan. Katakan padaku apakah kamu bisa atau tidak? Ya, kita bisa. 50.000 orang menjawab serempak dengan semangat tinggi. Baik, ingat apa yang Anda katakan, pria seharusnya tidak pernah mengingkari janji mereka. Anda adalah elit korps naga api. Tidak peduli iblis macam apa yang Anda temui, selama Anda mengatasinya sesuai dengan keterampilan yang telah Anda latih selama 2 tahun terakhir, Anda tidak akan takut terhadap musuh apapun. Saya juga akan berjuang dan berdarah dengan Anda di sini sampai akhir. Jika kau bertarung sampai mati, aku akan membalas kematianmu. Di masa depan, semua anak-anakmu akan menjadi murid Iron Dragon Sect. Panjang umur. Panjang umur, panjang umur. Semua 50.000 pejuang sangat hiper sementara semangat mereka mencapai puncak. Bab 1370, Perang Skala Besar. Setelah Korps Api Naga nomor 1 mencapai tepi sungai Weishui selama 2 bulan, pasukan iblis akhirnya mendekati garis pertahanan pegunungan Helan dan sungai Weishui. Yang secara resmi menyatakan bahwa Provinsi Wuzhou, Provinsi Zuzhou dan Provinsi Yinzhou telah sepenuhnya runtuh. Di tanah, para pelopor Korps Iblis LV-9 mendekati sungai Weishui dan pegunungan Helan sambil menenggelamkan bukit, jalan, hutan, lahan pertanian sepi, kota dan desa lebih dari 6.000 mil. Orang-orang di depan Korps Iblis adalah gunung setan laba-laba di tanah. Melihat ke bawah dari langit, banyak setan laba-laba itu seperti semut tentara yang kehabisan sarang semut. Berderap di tanah dengan kecepatan tinggi, hampir 10 juta setan laba-laba menyebabkan gemerisik di tanah seperti pasir yang mengalir di padang pasir. Meskipun satu laba-laba iblis dapat menyebabkan suara gemerisik yang rendah, namun, ketika ada terlalu banyak setan laba-laba, mereka akan menyebabkan resonansi keras dan bahkan mengguncang tanah. Dimanapun 10 juta setan laba-laba lewat, semua binatang di hutan belantara akan merasa takut dan mulai melarikan diri termasuk anjing pie, babi hutan, serigala liar. Dan macan tutul yang bermutasi seolah-olah hari kiamat akan datang. Mereka bergegas keluar dari hutan dan hutan belantara dengan cara yang memalukan, menyebabkan banyak gelombang binatang. Namun, pasang surut binatang yang melarikan diri segera ditangkap oleh setan laba-laba itu dan dilahap. Seperti air yang jatuh ke pasir yang mengalir, binatang buas yang melarikan diri itu segera menghilang setelah meninggalkan beberapa ratapan sedih. Kecepatan bergerak iblis laba-laba tidak berkurang oleh binatang buas itu. Sebaliknya, mereka terus bergerak maju, diikuti oleh ratusan juta tentara setan tanduk sapi. Dalam baju besi hitam, semua setan tanduk sapi lebih tinggi dari 2,2 meter dengan senjata berat yang tangguh di tangan seperti gada taring serigala besar, pilar totem, pedang berbentuk guilotin besar dan palu paku. Mengikuti iblis laba-laba, mereka berlari dengan mantap sementara lubang hidung mereka memancarkan panas seperti yang dilakukan oleh saluran pada kereta uap. Dimanapun setan laba-laba melewatinya, tidak akan ada makhluk hidup di tanah. Selain itu,
Setan-setan tanduk lembu itu mengacungkan senjata berat mereka untuk menghancurkan semua rintangan di rute mereka. Setelah iblis tanduk lembu bergegas melewati hutan, tidak akan ada hutan. Setelah setan tanduk lembu melewati desa-desa yang sepi, desa-desa akan menghilang. Ketika setan tanduk sapi merendam kota kecil itu secara bertahap akan menghilang seperti kastil yang runtuh di pantai pasir. Ketika iblis tanduk sapi berlari, seluruh tanah bergetar. Ketika mereka berada puluhan mil jauhnya, mereka telah menyebabkan riak di kolam. Iblis tanduk lembu itu diikuti oleh lebih dari 100 juta iblis lapis baja besi dan ratusan binatang iblis raksasa setinggi ratusan meter yang dikelilingi dan dilindungi oleh setan lapis baja besi. Ketika binatang iblis raksasa perlahan bergerak maju, mereka menyebabkan jurang yang dalam di tanah. Di langit, pasukan setan sayap terbang ke sini dari barat, menyebabkan tirai surgawi yang gelap seperti hari kiamat. Orang-orang di depan pasukan iblis sayap adalah ksatria iblis sayap. Ksatria iblis sayap itu diikuti oleh banyak setan sayap. Di antaranya ada satu kastil pertempuran iblis besar dan 4 kecil yang tertutupi lubang-lubang gelap gulita dan dalam seperti sarang binatang. Setiap benteng pertempuran iblis diikat oleh para pejuang iblis sayap itu dengan banyak belenggu yang tampak seperti tentakel. Di langit, lebih dari 100.000 setan sayap bergerak maju dengan menarik benteng-benteng pertempuran yang mengambang di langit seperti pelacak perahu sambil mengepakkan sayap mereka. Hampir 100.000 ksatria iblis berkumpul di dua sisi benteng pertempuran dan bergerak maju bersama mereka. 9 ksatria iblis yang dimahkotai keluar dan berdiri di sana dengan khusyuk di puncak benteng perang di tengah pasukan iblis. Di samping para ksatria iblis ini, 2 ksatria manusia berdiri di samping dengan cara yang rendah hati. Seorang ksatria berbaju hitam seluruh tubuh duduk di kursi yang ditumpuk oleh tengkorak manusia sambil memegang garpu besar yang membakar api hitam. Dia mengawasi kejauhan dengan tenang sementara murid-muridnya berkedip-kedip di bawah topeng hitamnya. Di mata Jenderal Iblis ini, Xuan Yuan Battle Fortress lebih dari 400 mil jauhnya dan sungai Weishui yang bergelombang di belakang benteng Xuan Yuan hampir dekat. Benteng Xuan Yuan dan lebih dari 10 benteng pertempuran terhubung ke garis saat mereka memblokir tentara iblis seperti gunung yang kokoh dan kokoh. Saat melihat pemandangan ini, murid-murid suram Jenderal Iblis itu mengeluarkan api yang ganas. Saat itu, beberapa fenomena abnormal terjadi di tanah. Melihat ke bawah dari langit, nyala api muncul di tanah sesekali, api berkobar di antara barisan depan iblis laba-laba itu. Setiap kali kuda liar yang berlari seperti iblis laba-laba menginjak tanah, mereka akan segera dibungkus dengan api dan dibakar menjadi abu. Jika ada lebih dari 1 setan laba-laba di tempat nyala api itu muncul, mereka yang berada di dekatnya juga mungkin terlibat. Selama mereka menyentuh api, mereka akan mulai membakar sementara nyala api hampir tidak bisa padam. Karena itu, meskipun barisan depan iblis laba-laba tidak berhenti, mereka berada dalam kekacauan kurang lebih. Melihat ke bawah dari langit, lebih dari 100 nyala api akan muncul di tanah dalam setiap detik sementara setiap nyala api menyatakan bahwa setidaknya 1 setan laba-laba LV9 akan dibakar menjadi abu. Adegan semacam itu sedikit tidak harmonis kurang lebih dalam pasukan iblis yang luar biasa. Melihat mayat-mayat yang terbakar di tanah, semua iblis tanduk sapi dan iblis lapis baja berbaju besi berikut berdetak kencang sementara ki mereka sedikit melemah sekaligus. Batch kedua api melibatkan lebih banyak setan tanduk sapi sementara ledakan bisa terdengar di antara pasukan setan tanduk sapi. Akibatnya, banyak setan tanduk sapi langsung diubah menjadi arang di hutan belantara. Api langsung menyulut hutan yang agak kering di musim gugur.
Setelah beberapa saat, hutan mulai terbakar sementara puluhan ribu setan tanduk sapi terlibat sekaligus.